Alex dan Bibi Jenap juga kakek Harun pergi ke makam Bu Rianti. Mentari yang pusing dan lemas. Dia hanya tiduran saja di kamarnya ditemani Nenek Sumi. Sampai di pemakaman, kakek Harun langsung memberitahu makam anaknya pada Bibi Jenap. "Ini Jenap makan anak saya," ucap kakek Harun. "Assalamualaikum Ibu, ini Alex menantumu. Maaf Mentari tak bisa kesini. Dia sedang tidak enak badan. Semoga anak Ibu mengandung anakku Bu, cucu Ibu," ucap Alex sesuai permintaan Mentari. Kemudian Alex mendoakan almarhum ibu mertuanya itu. Walaupun dia tak mengenalinya, tapi Alex tahu Mentari sangat menyayanginya. "Rianti, Hicks, maafkan saya. Saya baru sempat datang ke sini. Aku sudah bertemu dengan anakmu Mentari. Dia sudah bahagia," ucap Bibi Jenap yang menangis terisak, mengingat masa-masa sulit dulu kehidupan Rianti. "Semoga kamu bahagia di sana. Aku akan bersama Mentari. Aku akan menjadi pengganti nenek untuk cucu-cucumu nanti," ucap Bibi Jenap sambil mengelus nama yang tertuliskan Rianti, dengan air mata yang menetes terus. Lalu Bibi Jenap juga Alex mengirimkan dia dan Al-Fatihah untuk Bu Rianti. Setelah selesai mengaji dan berdoa, Merek pulang ke rumah menemui Mentari yang sedang tak enak badan. Di rumah Nenek Sumi, tiba-tiba Pak Dereno juga Bude Asi datang ke rumah Nenek Sumi dan kakek Harun. Bude Asi yang masih belum terlalu baik dengan kedua mertuanya terutama Mentari. Sebenarnya enggan untuk menemuinya, karena dipaksa oleh Pak Dereno. Akhirnya dia mau. "Assalamualaikum," ucap Pak Dereno. "Waalaikumsalam," jawab Mentari dan Nenek Sumi yang sedang duduk di sofa menonton TV, sambil menyuapi Mentari yang tidak mau makan. "Pak De, Bude," ucap Mentari lalu bangun dan bersalaman. "Apa kabar nak? Mana Alex?" tanya Pak Dereno sambil celingak-celinguk. "Mas Alex ke makam pada sama kakek dan Bibi Jenap." "Siapa Bibi Jenap?" tanya Bude Asi. "Itu Bude dulu pembantu di rumah Opa Amar kakek aku. Dia dulu berteman baik sama ibu waktu masih hidup. Sekarang dia bekerja dengan aku," jelas Mentari. "Oh babu," kata Bude Asi. Kemudian Pak Dereno meremas tangan Bude Asi istrinya. "Lania kemana Pak De?" tanya Mentari. "Anakku tadi dijemput pacarnya seorang anak pejabat negara untuk kuliah. Dia sibuk," jelas Bude Asi sombong. "Oh, jadi Rania sudah punya pacar. Senang aku dengarnya," kata Mentari sambil tersenyum. "Anak saya itu bentar lagi lulus kuliah dan akan dinikahi oleh pacarnya yang punya banyak mobil mewah. Kamu dong minta disekolahkan kuliah yang tinggi sama si Alex. Dia kan kaya," ucap Bude Asi sambil menyunggingkan senyum. "Ibu," kau tegur Pak Dereno. "Tidak apa-apa Pak De, aku juga alhamdulillah sudah kuliah. Bedanya Mas Alex menguliahkan aku sistem online JTH ini dari rumah. Jum, tapi kalau skripsi mungkin ke kampus," ucap Mentari memberitahu. "Palingan kuliahan yang murah," ucap Bude Asi. "Murah bagaimana maksud kamu Asi? Mana mungkin sekelas Alex asal menguliahkan istrinya, uangnya saja tak berseri," ucap Nenek Sumi membela Mentari. "Ibu selalu bela Mentari, tak pernah bela Rania. Katanya Rania juga cucunya. Bagaimana sih?" protes Bude Asi. "Ya bukan kayak gitu. Habisnya kamu selalu saja merendahkan Mentari," ucap Nenek Sumi. Sudah, kok malah berantem?" ucap Mentari menengahi. Hoik-hoik, tiba-tiba Mentari merasa mual dan berlari ke arah kamar mandi. "Di luar." "Kenapa dia Bu?" tanya Pak Dereno. Bude Asi juga ikut penasaran. "Tidak tahu. Sepertinya dia ngidam kalian nomor, soalnya muntah terus. Dari pagi kasihan sekali, hanya teh yang masuk," ucap Nenek Sumi menjelaskan. Mentari sudah ngidam. Wah beruntungnya dia bisa hamil anak orang kaya," batin Bude Asi. "Assalamualaikum," ucap Alex juga Bibi Jenap dan kakek. "Waalaikumsalam." Alex bersalaman dengan Bude Asi dan Pak Dereno. "Hoi, huk," terdengar oleh Alex suara Mentari muntah-muntah lagi. "Nek itu Mentari?" tanya Alex dengan wajah khawatir. "Iya nak, cepat susul dia tadi baru makan 2 suap bubur buatan nenek. Keluar lagi," jelas Nenek Sumi. Kemudian Bibi Jenap ikut membuntuti Alex menyusul Mentari. "Sayang, kamu mual lagi." Alex mengusap-usap rambut Mentari dengan wajah pucat dan terlihat lemas. "Mes, aku lemes,
Kayaknya aku harus periksa ke rumah sakit deh. Kepalaku kunang-kunang dari tadi. Padahal aku lapar. Hiksis, hiks. Mentari tiba-tiba memeluk Alex dan menangis terisak karena tak mau berhenti muntah setelah makan. Ya Allah sayang, ya sudah kalau gitu kita siap-siap ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Mau di rumah sakit sini atau di kota? Tanya Alex. Di sini saja mas. Aku sudah lemas banget nih. Ucap Mentari sambil mengusap air matanya. Kenapa Alex dengan Mentari? Apa kamu sedang hamil nak? Tanya Pak Dereno. Belum tahu Pak De ini, Alex mau bawa Mentari ke rumah sakit dulu. Ucap Alex yang langsung bergegas mengambil jaket milik Mentari agar tak kedinginan. Nenek sama kakek, nunggu di rumah saja ya. Aku dan Bibi Jenap saja ke rumah sakit. Nanti kalau ada apa-apa aku kabari. Ucap Alex. Iya nak, kalau begitu, hati-hati. Ucap kakek Harun. Alex, Pak De dan Bude boleh ikut antar? Tanya Pak Dereno. Boleh Pak De, silakan. Ucap Alex. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit terdekat dari rumah kakek. Sampai di rumah sakit Alex membopong Mentari karena dia sudah sangat lemas. Dok, tolong periksa istri saya, dia muntah-muntah dan juga pusing. Sejak kemarin, saya takut dia dehidrasi. Ucap Alex yang langsung merebahkan tubuhnya Mentari di ruang UGD rumah sakit tersebut. Bibi Jenap, Pak De dan budenya Mentari menunggu di luar. Apa istrinya sedang hamil Pak? Tanya dokter. Justru itu Pak, aku belum tahu dia sedang hamil atau tidaknya. Kami baru menikah hampir 2 bulan, dan istri saya belum cek sudah hamil atau belumnya. Jelas Alex. Baiklah kalau gitu saya periksa dulu ya, sekalian cek darah. Jelas dokter. Kemudian melihat kondisi Mentari yang lemah, suster langsung menginfus Mentari. Ditunggu hasilnya ya pas sekitar 20 menit lagi. Ucap sang suster. Mewakili dokternya. Sekitar setengah jam kemudian, dokter dan suster menghampiri Alex dan Mentari dengan senyuman. Bagaimana Nona Mentari sudah lebih berkurang mualnya? Tanya dokter yang menangani. Mentari lalu mengangguk. Jadi begini Pak, istri Bapak ini menurut hasil tes darah dan pengecekan saya sendiri. Selamat istri Bapak positif hamil. Namun untuk usia kehamilan dan yang lainnya saya rujuk ke dokter spesialis kandungan. Setelah ini, nunggu vitamin infusnya habis dulu. Ucap dokter menjelaskan. Alex dan Mentari saling tatap-tatapan muka. Alex tak percaya kalau akan jadi seorang papa. Begitu juga Mentari yang tak menyangka akan secepat ini dipercaya. Apa dok? Istri saya hamil. Positif hamil. Dokter serius. Tanya Alex masih tidak percaya. Iya bapak, selamat ya. Dijaga baik-baik, masih sangat muda sepertinya. Jeti harus banyak istirahat dan juga makan makanan yang bergizi. Ucap dokter. Sayang kita akan jadi papi dan momi. Ucap Alex memeluk senak Mentari bahagia tak terkira. Mentari juga terlihat tersenyum senang. Alhamdulillah mas. Ucap Mentari dengan mata sedikit sembab dan pucat. Kemudian Alex segera memberitahu Bibi Jenap juga Pak Dereno dan Bude Asi. Mereka juga terlihat senang. Namun Bude Asi biasa saja, dia ikut hanya karena suaminya yang minta. Di hatinya masih ada iri dengki. Namun dia tak sejahat dulu. Dia tak berani dengan Alex. Suaminya Mentari. Mentari tak sampai dirawat, dia hanya diberi vitamin infusnya dan juga obat penghilang rasa mual. Setelah infus habis Mentari akan diperiksa di dokter kandungan langsung dan akan di USG untuk memastikannya. Bibi Jenap langsung mengabari kakek neneknya Mentari. Mereka sangat bahagia mendengar kabar baik ini. Positif hamil. Mentari kini sudah terlihat lebih segar setelah diinfus vitamin dan pereda mual. Kemudian Mentari dibawa ke ruang